القدير ولي الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan para ulama sebagai pewaris para nabi dan memilih siapapun yang dikehendakinya dari kalangan para hambanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan harapan umat manusia kelak di hari kiamat, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, mereka kalangan yang bersih dan suci. Alhamdulillah, saat ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan atau menceritakan tentang karomah atau manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Waliullah. Siapa yang mencintai walinya Allah, khususnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Waliullah, siapa yang menyampaikan, mendengarkan atau membaca manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada orang lain, insyaallah sebagai tanda bukti kecintaan kita kepada wali Allah, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini saya akan menceritakan tentang karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Waliullah. Syekh Abdullah Asmu Halil berkisah bahwa suatu kali Khalifah Ali Muntanjid bila Abdul Muntafar Yusuf datang kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Waliullah. Ia mengucapkan salam kepada beliau lalu meminta nasihat kepada beliau. Ia meletakkan uang dalam 10 kantong yang dibawa 10 pelayan di hadapan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi khalifah ini membawa 10 pelayan, 10 kantong emas, dirham dan uang itu untuk disampaikan kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Waliullah. Lalu beliau menolak pemberian semua itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Waliullah menolak pemberian dari khalifah itu. Namun khalifah terus mendesak agar mau menerima pemberiannya. Akhirnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Waliullah dengan terpaksa menerima apa yang diberikan oleh khalifah tersebut. Akhirnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengambil 2 kantong terbaik dengan kedua tangan beliau. Jadi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerima 2 kantong yang dibawa oleh khalifah tersebut yang terbaik. Diambil oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kedua kantong tersebut, kemudian beliau memeras 2 kantong tersebut ke dalam wadah, ke dalam tempat, maksudnya ke dalam tempat. Lalu diperaskanlah kedua kantong itu, lalu mengalirlah darah dari kantong itu. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Waliullah berkata kepada khalifah, tidaklah engkau malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memeras darah orang lalu memberikannya kepadaku. Jadi melihat pemandangan itu, khalifah langsung jatuh pingsan. Dia tidak sadarkan diri beberapa saat. Lalu berkatalah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Waliullah,
demi keperkasaan Allah yang disembah, kalau bukan karena kehormatan hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan kubiarkan dari ini mengalir ke rumahnya, kata beliau Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jalani waliullah. Jadi kalau Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jalani waliullah tidak menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibiarkan darah itu mengalir ke rumahnya, karena beliau menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya darah itu tidak sampai mengalir keluar. Dari manakib ini kita bisa mengambil iktibar atau hikmah daripada manakib Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jalani waliullah. Apabila kita memeras orang lain, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, ini pun disengaja pun tidak disengaja pun, harta yang kita dapat sebenarnya itu merupakan darah yang sangat busuk. Maka hati-hatilah kita dalam mencari nafkah, janganlah sampai kita memberikan hasil jerih payah kita, uang haram, sampai masuk ke dalam keluarga kita. Karena apa? Kalau sampai kita mendapatkan rezeki yang haram dimakan oleh anak istri kita atau keluarga kita, itu sama dengan darah yang sangat kotor, yang sangat menjijikkan, yang sangat bau. Jadi kalau anak istri kita makan darah seperti itu, jangan salahkan istri kalau berontak ke suami, jangan salahkan anak kalau anak tidak mau dididik. Kenapa? Karena rezeki yang tidak halal masuk dalam tubuh keluarga kita, nanti kita akan kesulitan sendiri untuk mendidik anak dan istri kita sendiri. Jadi manakib dari Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jalani ini semoga menjadi pelajaran bagi kita, agar kita lebih hati-hati dalam mencari nafkah, walaupun sedikit tapi berkah. Banyak kalau tidak berkah nanti akan menjadi musibah dan malapetaka di dalam rumah tangga kita. Semoga apa yang kita sampaikan, yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga ada hikmahnya. Apabila ada salah, semata-mata datangnya dari saya. Apabila ada suatu kebenaran, semata-mata karena hidayah Allah atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah hilaf, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.